Tonton video ini sampai habis agar tidak gagal faham. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share. Semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat di mana baik berada yang dirahmati Allah. Insya Allah tanggal 6 April hari Selasa tahun 2021 kita akan mengadakan pemilihan kepala desa. Kita ingin mewujudkan satu pemilihan kepala desa yang berlangsung dengan damai. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami nak nyampaikan dengan kayo galo-galo manen cara kita mewujudkan pemilihan kepala desa yang damai. Pemilihan kepala desa yang terhindar daripada hiruk pikuk, pertengkaran, dan rusaknya persatuan. Oleh karena itu, mari kita simak penjelasan Allah di dalam Al-Quran sebagai usaha kita untuk menciptakan pemilihan kepala desa yang penuh dengan kedamaian. Yang pertama, agar pemilihan kepala desa itu berlangsung dengan damai, hendaknya calon kepala desa dan seluruh pendukungnya menyadari bahwa kita ini sebenarnya bersaudara. Kata Allah menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya uhang-uhang beriman itu bersaudara. Maka hendaklah engkau mendamaikan di antara saudara-saudaramu itu. Di antara calon-calon kepala desa itu bersaudara. Ada yang bersaudara karena memang ada hubungan darah. Kadang antara satu kepala desa dengan kepala desa lain tegananya sama. Bahkan ada yang masih segili umur. Maka jangan kita bertengkar, bermusuh, damai be. Lebih dari itu, walaupun kita tidak saudara karena hubungan darah, tapi kita sama-sama seiman. Ya, rata-rata calon kepala desa itu sama-sama orang Islam, sama-sama percaya Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Maka sesama kita bersaudara ini lebih banyak damai. Fa aslihu, berdamai, bukan rusak persatuan, retaknya hubungan persaudaraan. Jadi hendaknya damai dalam pemilihan kepala desa ini. Kita bersaudara. Selain itu, untuk mewujudkan pilkades yang damai ini, yang kedua yang harus kita lakukan adalah seperti kata Allah, wattaqullah. Hendaknya seluruh calon kepala desa itu takut kepada Allah. Kenapa? Karena jami'atur rahmah wal farriqatul azabah.
bersatu adalah rahmat Allah, bercerai-berai azab Allah. Kalau dengan pemilihan kepala desa ini, setelah pemilihan kepala desa, masyarakat jadi terpecah belah, rusak persatuan, bermusuhan, maka azab Allah akan datang. Tapi kalau tetap kita jaga persatuan, ya berbeda tu biasa baik. Beda pilihan, biasa baik. Tapi tetap dalam bingkai persatuan. Kalau kita takut kepada Allah, kata Allah mengatakan, la'allakum turhamun. Maka dengan rasa takut pada Allah itu mudah-mudahan kita, desa kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, untuk menciptakan pilkades yang damai. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah, kata Allah mengatakan dalam ayat yang ke-11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memperolok-olok laki-laki lain oleh satu kelompok laki-laki. Artinya, ada tim sukses, jangan memperolok-olok tim sukses calon kepala desa yang lain. Wala nisa'um min nisa', dan ada tim sukses dari golongan ibu-ibu. Janganlah ibu-ibu ini, wanita-wanita ini memperolok-olok pula tim sukses calon kepala desa yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna, karena boleh jadi uhang yang kita perolok-olok itu lebih baik dari kita. Boleh jadi tim yang kita perolok-olok itu lebih baik dari kita. Maka untuk menciptakan pilkades yang damai, yang ketiga ini, jangan atau hindarilah kita memperolok-olok uhang yang tidak sefaham dengan kita. Jangan kita memperolok-olok uhang yang tidak satu tim dengan kita. Kita harus saling menghormati. Karena ketika kita memperolok-olok orang lain, kata Allah mengatakan, boleh jadi uhang yang diperolok-olok itu lebih baik daripada uhang yang memperolok-olok. Di yang ketiga, hindarilah memperolok-olok supaya tercipta pilkades yang damai. Kemudian yang keempat, kata Allah mengatakan, wala talmizu anfusakum. Jangan para calon kepala desa ini mencela dirinya sendiri. Nah, kita pikir-pikir, apakah mungkin calon kepala desa mencela dirinya sendiri? Ya, tidak mungkin. Ada orang mbuh mencela dirinya lah, kan tidak mungkin. Tapi apa maksud ayat ini? Jangan mencela dirimu sendiri. Maksud ayat ini adalah ketika kita mencela orang lain, maka orang lain itu akan berbalik mencela kita. Orang itu, calon yang lain tidak akan mencela kita kalau kita tidak mencelanya. Kenapa dia mencela kita? Karena kita sudah memulai mencelanya, maka akhirnya nanti saling mencela. Kalau sudah saling mencela, bagaimana akan terwujud pilkades yang damai? Jadi hindari saling mencela. Jadi karena kita mencela orang lain, maka orang lain akan mencela kita. Wala talmizu anfusakum. Jangan kamu mencela dirimu sendiri. Wala tanabazu bil alqab. Dan yang kelima, jangan kita memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk. Tiap-tiap kita kalau ada nama-nama itu. Di calon kepala desa A, siapa nama B, siapa nama C, siapa nama. Tapi jangan kita memanggil dengan panggilan yang buruk. Panggilan yang tidak disenangi. Ini kadang-kadang kita ngimbau orang, kata kita lucu bunyi, kita ngimbau orang. Lucu bagi kita. Tapi bagi orang yang diimbau gelar itu, nyo tersinggung. Karena nama yang kita imbau itu, nyo tidak suka dengan nama itu. Nyo punya nama sendiri. Nah, oleh karena itu, hindarilah memanggil orang lain, memanggil calon kepala desa lain, memanggil
tim lain dengan panggilan yang nyo tu tak senang. Panggillah dengan namanya yang asli. Sebab apa kata Allah mengatakan bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Yang panggilan paling buruk setelah beriman tu fasik. Kata Allah mengatakan wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak mau berubah, siapa yang tak embuh bertaubat kepada Allah, kalau nyo suka memperolok-olok calon kepala desa lain, nyo suka mencela orang lain, nyo suka memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk, tidak juga berubah sampai saat ini, maka kata Allah faulaika humudz zalimun, mereka itulah orang-orang yang berbuat zalim, berbuat aniaya. Kalau dah sampai berbuat zalim, berbuat aniaya, mungkin bisa baik kita menang di sisi manusia, tapi Allah membenci kita. Ada istilah orang atau menzolimi orang lain itu sama dengan menzolimi diri kita sendiri. Menganiaya orang lain sama dengan menganiaya diri sendiri. Dan ingat, salah satu doa yang paling mustajab itu doa orang yang teraniaya. Salah satu doa mustajab, doa orang yang terzolimi. Hati-hati dengan doa orang yang kita zalimi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian yang keenam, untuk menciptakan pilkades yang damai yang harus kita hindari apa? Berprasangka. Kata Allah mengatakan dalam ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Hai orang-orang beriman, jauhilah olehmu banyak berprasangka. Apa sebab? Inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sebagian daripada berprasangka itu adalah dosa. Jadi, jangan kita berpraduga, berprasangka dengan calon-calon lain, berpraduga, berprasangka dengan tim-tim lain. Kalau memang kita punya alat bukti tentang kecurangan, tentang pelanggaran, ya kita tinggal mengajukan kepada pihak yang berwenang untuk menyelesaikannya. Yang bahaya adalah kita sudah berprasangka, berpraduga, bukti tidak ada, maka itu bisa meningkat menjadi fitnah. Kalau sudah jadi fitnah itu lebih bahaya lagi. Al-fitnah itu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam, lebih gedang dosanya daripada pembunuhan. Jadi kita sudah melakukan dosa yang amat besar. Sudah kita kalah pilkades, menfitnah pula, dosa besar kita dapatkan. Hindarilah berprasangka. Apalagi sampai istilah su'uzon. Su'uzon itulah bagian pada dosa. Berburuk sangka. Perbanyakkanlah sesama kita ini husnudzon. Berbaik sangka. Jadi bukan negative thinking, tapi positive thinking. Banyak kita berbaik sangka, bukan kita berburuk sangka. Kemudian yang ketujuh, kata Allah mengatakan, wala tajassasu. Jangan nak nalak-nalak salah kanti be. Ini dikira apa salah kanti, apa kekurangan kanti. Ketika kita nalak salah kanti baik, maka kita lupa memperbaiki diri kita sendiri, bahwa sesungguhnya kalau kita sadari kesalahan kita jauh lebih besar pada kesalahan orang. Ya, jangan sampai nanti tungau di seberang lautan jaleh bana, nampak nian, tetapi gajah dia pelupuk mata tak nampak sama sekali. Mungkin kesalahan kita lebih besar, tapi kita lebih senang yang masalah orang. Maka nanti kita tidak mau memperbaiki diri karena kita merasa diri kita tidak ada salah. Padahal masyarakat ngimak kita banyak salah. Akibat tidak memperbaiki diri itu, masyarakat ngimak kita banyak salah, tidak kita perbaiki, orang tidak mampu milih kita, ada milih kita. Milih orang lain yang kita anggapnya salah. Ketika kita anggapnya salah, dia memperbaiki diri. Dia bisa lebih baik, kita malah lebih buruk. Kemudian yang berikutnya, kata Allah mengatakan, wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu saling menggunjing, menggibah. Saling menggunjing, menggibah itu menghabiskan pahala kebaikan kita. Maka lebih baik itu klarifikasi. Tuik nian, apakah betul
nyo melakukan itu atau tidak. Jadi kita menggunjing, menggibah itu salah satu yang menghabiskan pahala kebaikan kita itu adalah ghibah, gosip. Nah, salah uhang, membicarakan kesalahan uhang yang kita sebenarnya belum tahu betul. Dan kalaupun betulnya salah, itu lebih baik kita watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran, nasihat menasihati dalam kesabaran. Kembali Allah katakan sini, wattaqullah, takutlah kita kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Terakhir, kita ingatkan kepada seluruh calon kepala desa. Hindarilah money politik. Hindarilah sogok menyogok. Apa sebab? Kata Nabi mengatakan, la'anallahu ar-rashi wal murtashi wal ra'isul ladzi bainahuma. Allah melaknat orang yang nyogok supaya orang lain buh milih kita, kita baginya kepeng. Maknya milih kita itu nama sogok. Allah melaknat orang yang menyogok. Calon kepala desa yang nyogok itu dilaknat oleh Allah. Wal murtashi, dan Allah juga melaknat orang yang nerima sogok. Pemilih yang nerima kepeng dari calon kepala desa itu nerima sogok. Allah melaknat juga. Warra'isul ladzi bainahuma, dan Allah melaknat tim sukses calon kepala desa yang ngantang-ngantang kepeng ke orang tu. Ini tiga kena. Calon kepala desa yang nyogok kena dilaknat Allah, pemilih yang nerima sogok dari kepala desa dilaknat Allah, dan tim sukses yang ngantarkan kepeng ke rumah para pemilih juga dilaknat oleh Allah. Kalau seandainya menang calon kepala desa ini, apa yang akan terjadi? Udah kepala desanya dilaknat Allah, pemilihnya dilaknat Allah, orang ngantar kepeng ke rumah dilaknat Allah, maka satu desa sudah dilaknat oleh Allah. Adakah mungkin desa ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur? Rasanya tidak mungkin. Oleh karena itu, mari kita lakukan hal ini, hindari hal-hal yang tidak baik, mewujudkan pemilihan kepala desa yang damai. Ingat, pemilihan presiden insya Allah sudah dilakukan dengan damai. Pemilihan gubernur berlangsung damai. Pemilihan bupati juga berlangsung damai. Jangan sampai pemilihan kepala desa kita ini tidak berlangsung dengan damai. Selamat memilih calon pemimpin kita, kepala desa kita. Pilihlah kepala desa yang lebih baik, yang beriman dan bertakwa, yang cerdas dan transparan, jujur, anti korupsi, anti money politik. Pilihlah pemimpin pada tanggal 6 April ini, dan sebaiknya ciptakan pilkades yang damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.